Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hargiansyah dengan NIM 2004-2104. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas dari mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan pada pertemuan tugas kelima, yakni dengan tema Teknik Komunikasi Persuasif, Kampanye, dan Publisitas. Mata kuliah ini diampu oleh dosen Ibu Rahmadana Fitri Helmi, SAP MPM. Nah, sesuai dengan tema, kita akan membahas tentang tiga pokok pembahasan, yakni yang pertama teknik komunikasi persuasif, teknik komunikasi kampanye, dan ketiga teknik komunikasi publisitas. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu apa sih itu teknik komunikasi persuasif. Secara definisi, apa itu teknik komunikasi persuasif? Teknik komunikasi persuasif merupakan suatu teknik komunikasi yang dilakukan agar orang lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan, melakukan suatu perbuatan atau kegiatan, dan lain sebagainya. Teknik ini berlangsung dengan personal contact yang memungkinkan komunikator mengetahui, memahami, dan menguasai komunikan selengkapnya. Kemudian kondisi fisik dan mental komunikan sepenuhnya, dan suasana lingkungan pada saat terjadinya komunikasi dan tanggapan komunikasi secara langsung. Nah, di sini diartikan bahwasannya di dalam teknik komunikasi persuasif, seorang komunikator itu mampu untuk melakukan suatu pemahaman, memberikan suatu paham kepada komunikannya agar komunikan tersebut dapat meyakini, melakukan ataupun melakukan tindakan sesuai dengan keinginan si komunikator ini. Nah, pada saat komunikasi persuasif ini berlangsung, seorang komunikator itu eh, secara langsung dapat mengetahui bagaimana kondisi atau situasi dari komunikan, selanjutnya kondisi fisiknya, apakah secara fisik komunikan yang menerima komunikasi dari si komunikator ini dengan baik atau kurang baik, dan yang ketiga itu secara langsung dapat merasakan bagaimana suasana lingkungan yang terjadi pada saat komunikasi persuasif itu terjadi. Dan selanjutnya yaitu pada saat komunikasi persuasif ini berlangsung, ya, artinya komunikasi itu dapat dirasakan oleh seorang komunikan dan komunikator itu secara langsung. Artinya tidak dapat menunggu bagaimana responnya, dan dapat merasakan responnya secara langsung. Selanjutnya, agar komunikasi dalam proses persuasif dapat berjalan dengan lancar dan pesan tersampaikan, dibutuhkan seorang komunikator dan komunikan, serta pesan persuasifnya. Komunikator dalam hal ini disebut dengan persuader, yang merupakan sumber komunikasi. Dan komunikan dalam hal ini disebut dengan persuade, yang merupakan penerima komunikasi. Nah, pada paragraf ini dapat kita pahami bahwasannya di dalam komunikasi persuasif, seorang komunikator itu merupakan satu hal yang penting dalam proses komunikasi yang terjadi. Artinya, seorang komunikator ini dapat memberikan suatu pesan, dan si komunikan ini dapat menerima pesan dari komunikasi itu tersebut. Nah, seorang komunikator ini di dalam komunikasi persuasif disebut dengan persuader, yang artinya sumber dari komunikasi ini. Dan seorang komunikan di dalam komunikasi persuasif ini dikatakan sebagai seorang penerima komunikasi, atau istilahnya itu persuade. Nah, persuader adalah orang atau sekelompok orang yang menyampaikan pesan dengan tujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku orang lain, baik secara verbal maupun nonverbal. Nah, di sini dapat dipahami di kalimat ini bahwasanya seorang komunikator atau persuader tadi merupakan seseorang atau sekelompok orang yang dapat mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku orang lain baik secara verbal maupun nonverbal. Nah, dapat kita kita lihat pada penjelasan sebelumnya bahwasanya
seorang persuader atau komunikator dapat mempengaruhi orang lain atau penerima pesannya dan dapat mempengaruhi bagaimana orang itu apakah dapat eh, memberikan eh, pesan yang diberikan oleh komunikator tadi dan melakukan apa yang diinginkan oleh komunikator tadi. Sedangkan persuade adalah orang atau sekelompok orang yang menjadi tujuan pesan persuasif tersebut dan disampaikan dan disalurkan oleh persuader, baik secara verbal maupun nonverbal. Nah, di sini dapat kita pahami juga bahwasanya seorang persuade ini dapat menjadi target ataupun tujuan dari seorang komunikator atau persuader tadi untuk memberikan pesannya agar pesan yang disampaikan tadi dapat sampai sehingga tujuan dari komunikasi tadi dapat tercapai. Nah, komunikasi persuasif bertujuan untuk mengubah sikap dan menguatkan perilaku sehingga dari pendapat, fakta, dan himbauan motivasi harus membentuk sifat dalam memperkuat tujuan dari persuasif. Dalam bukunya Cangara ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dari keefektifan komunikasi persuasif. Di antaranya yaitu yang pertama kejelasan tujuan. Nah, di dalam komunikasi persuasif, pembicara komunikasi persuasif harus mengetengahkan sikap seperti memberikan ilustrasi, memperkuat, dan menyodorkan informasi kepada komunikan. Tetapi fokus tujuan pokoknya adalah mengubah sikap atau menguatkan perilaku sehingga penggunaan pendapat, fakta, dan himbauan motivasi harus bersifat memperkuat dari persuasifnya. Nah, di sini dapat dipahami bahwasannya seorang komunikator atau persuader memberikan melakukan komunikasi persuasif ini harus memiliki tujuan yang jelas, kejelasan tujuan. Nah, artinya bagaimana komunikasi itu dapat kejelasan tujuannya itu dapat digambarkan. Nah, dapat ditopang atau didukung dengan memberikan ilustrasi-ilustrasi dan memperkuat serta didukung dengan informasi dan data-data yang diberikan kepada komunikan tadi. Nah, yang kedua adalah memilih strategi komunikasi yang tepat. Menentukan strategi seperti apa sasaran dari persuasif, waktu dan tepat pelaksanaan komunikasi persuasif, apa yang disampaikan dan mengapa pesan tersebut harus disampaikan. Yang ketiga yaitu memikirkan secara cermat orang yang dihadapi agar mengatasi penyampaian persuasif dapat kepada komunikan. Nah, pada poin ketiga ini, seorang komunikator atau persuader harus melihat bagaimana kondisi dari lawan bicaranya. Yang artinya, jikalau kita seorang komunikator uh, berbicara kepada orang tua ataupun lingkungan yang di lingkungan itu terdapat orang-orang yang lebih tua dari kita, kita harus menyampaikan pesan sesuai dengan apa yang apa yang bisa dicerna oleh orang tua tadi. Artinya kita tidak bisa membawakan bahasa-bahasa yang tidak bisa dipahami oleh orang-orang tua tersebut. Kita harus menyampaikan dengan pesan-pesan atau kata-kata yang dapat dipahami oleh orang-orang tadi, sehingga pesan yang kita sampaikan tadi dapat mereka terima dan dapat mereka cerna dengan baik, sehingga tujuan dari apa yang kita sampaikan tadi dapat tercapai. Nah, bagaimana contoh dari komunikasi persuasif? Dapat kita lihat pada ucapan orang tua kepada anaknya. Nah, pada seorang orang tua, seorang ibu atau seorang ayah itu dapat memberikan pesan kepada anaknya, kepada anak-anaknya itu secara persuasif. Artinya, ketika orang tua memberikan nasihat, ketika orang tua memberikan arahan kepada anaknya, sehingga anaknya tadi dapat eh, terpengaruh oleh perkataan orang tuanya dan menuruti apa kata orang tua tadi. Yang kedua itu iklan lowongan kerja, iklan produk dan iklan layanan masyarakat. Pada iklan-iklan ini, eh, seorang komunikan atau persuadi itu dapat menerima pesan yang disampaikan oleh persuader itu dapat mempengaruhi psikisnya.
pada iklan lowongan kerja itu akan mempengaruhi orang-orang untuk segera mendaftar kepada instansi atau PT yang menawarkan lowongan pekerjaan. Iklan produk itu dapat memberikan pengaruh kepada orang-orang agar membeli produknya dan pelayanan masyarakat. Pada layanan masyarakat, himbauan itu diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat turut andil dalam uh, menuruti apa yang dihimbau oleh pemerintah kepada masyarakat. Yang kedua itu adalah teknik komunikasi kampanye. Nah, di dalam komunikasi kampanye terdapat definisi yaitu suatu aktivitas komunikasi atau kegiatan penyampaian informasi yang dilakukan secara terencana, mendidik, meyakinkan, mempengaruhi, serta mengambil simpati individu atau masyarakat menggunakan berbagai media atau untuk memenuhi target dalam suatu waktu tertentu. Menurut Undang-Undang tahun 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum DPR, DPRD, DPD, kampanye adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi misi dan program peserta pemilu. Pada dasarnya kegiatan kampanye dilandasi oleh prinsip persuasi, yaitu mengajak dan mendorong publik untuk menerima atau melakukan sesuatu yang dianjurkan atas dasar kesukarelaan. Nah, berdasarkan jenisnya, itu jenis kampanye terdiri dari 4 jenis, yakni kampanye sosial, kampanye bisik, kampanye promosi, dan kampanye politik. Kampanye sosial yang pertama itu kampanye sosial, itu kegiatan yang mengkomunikasikan pesan berisi tentang masalah sosial kemasyarakatan. Yang kedua itu kampanye bisik, yaitu kampanye yang dilakukan melalui gerakan untuk melakukan untuk gerakan untuk melawan atau mengadakan aksi secara serentak dengan menyiarkan kabar angin. Yang ketiga itu adalah kampanye promosi. Jadi kampanye promosi itu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka promosi untuk meningkatkan penjualan. Nah, selanjutnya itu kampanye politik, yaitu kampanye yang menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang bagaimana suatu partai, visi misinya, dan sehingga masyarakat dapat memahami maksud serta tujuan partai tadi. Nah, bagaimana contoh dari komunikasi kampanye? Nah, yang pertama itu dapat kita lihat ada komunikasi kampanye, yaitu contohnya yang pertama pemilihan presiden dan wakil presiden oleh pemilu BMKN UNP pada baru-baru ini. Nah, baru-baru ini BMKM UNP melakukan pemilu atau pemilihan umum untuk memilih presma atau presiden mahasiswa. Nah, di sana ketiga paslon yang terlihat di sini memberikan visi misi atau menyampaikan kampanye kepada mahasiswanya, kepada mahasiswa UNP bagaimana visi misi dari paslon ini, sehingga dari visi misi tadi dapat mempengaruhi mahasiswa untuk memilih dari ketiga paslon ini. Yang kedua itu kampanye yang dilakukan oleh paslon pilpres atau pilkada dalam pesta demokrasi. Banyak partai-partai yang mengikuti pesta demokrasi ini untuk menjalankan kegiatan pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah atau pilkada. Nah, yang ketiga itu teknik komunikasi publisitas. Teknik komunikasi publisitas menurut Kriantono pada tahun 2008, publisitas adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk mengenalkan perusahaan atau produk kepada masyarakat melalui media massa. Publisitas adalah informasi yang dirancang untuk memperlihatkan, memperkenalkan, mempertahankan nama dan kehormatan seseorang, perkumpulan orang, atau organisasi ke hadapan publik dalam suatu konteks tertentu melalui media dalam rangka menciptakan daya tarik publik. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa publisitas adalah segala kegiatan yang dirancang untuk memperlihatkan dan memperkenalkan perusahaan dan atau produk melalui media massa dalam rangka menciptakan daya tarik publik. Nah, di dalam publisitas ini termasuk ke dalam suatu teknik komunikasi pemasaran, di mana publisitas dilakukan oleh humas perusahaan sebagai upaya agar kegiatan, produk, dan merek perusahaannya diberitakan di media massa. Contohnya itu dapat kita lihat pada penjelasan produk atau pelauncingan
produk motor Honda Yamaha yang terbaru. Banyak produk-produk Honda terbaru, Yamaha terbaru yang melaunching atau merancang produk terbarunya seperti merek Honda Beat atau Honda Vario dan merek Honda lainnya. Dan tidak tertutup kemungkinan juga pada merek-merek motor yang lainnya seperti Yamaha, Suzuki, dan lain sebagainya. Ataupun merek-merek mobil. Selanjutnya yaitu perbandingan merek di jurnal dagang, koran, majalah, berita, diskusi, radio, dan talkshow televisi. Nah, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kesalahan. Eh, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.